Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Purwokerto. Yang saya hormati pula Ibu PLT Tata Usaha SMA Negeri 1 Purwokerto, Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi atau pengibasan budaya positif di SMA Negeri 1 Purwokerto. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang baik, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dan kita senantiasa mensyukuri akan nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah mengganggu aktivitas pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kegiatan malam ini berjalan lancar dan Bapak Ibu nantinya tentu akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dengan kebaikan yang Bapak Ibu berikan pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Izin share terkait materi yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu materi Sudah. yang saya sampaikan? Ada Pak Untung. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Oke. Jadi Bapak Ibu pada saat ini saya akan melaksanakan tugas atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman terkait budaya positif. Tentu hal-hal baik, habituasi baik yang sudah dilaksanakan di sekolah kita sudah banyak, misalnya terkait dengan pembiasaan salam sapa, kemudian terkait dengan kegiatan pagi, berkah pagi, terkait dengan kegiatan Jumat rohani misalnya, sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan positif, habituasi baik, pembiasaan baik yang sudah dilaksanakan. Nah, malam hari ini, saat ini saya akan lebih sharing, istilahnya berdiskusi dengan Bapak Ibu terkait budaya positif yang tentu nanti akan menjadi kesepahaman antara saya dengan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini adalah dalam rangka untuk diseminasi atau pengibasan budaya positif di sekolah kepada rekan sejawat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk bahasan saat ini, kali ini, yang menjadi konsep inti dari pembahasan kita atau sharing kita pada saat ini adalah terkait dengan budaya positif. Yang akan kita bahas diantaranya terkait sebagai preface atau pembuka, yaitu terkait dengan perubahan paradigma belajar. Ini nanti hanya sebagai pembuka Bapak Ibu, karena materi ini nanti akan dibahas pada pendidikan guru penggerak di modul 2, tetapi ini untuk mengantarkan pada pertemuan malam hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu, nanti kita akan membicarakan tentang disiplin positif, apa yang dimaksud, kemudian nanti juga kita akan berdiskusi tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita mendasari pemahaman anak, pemahaman kita semuanya terkait dengan perilaku, yaitu kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya nanti juga menambah diskusi kita malam hari ini, kita akan bicara tentang motivasi perilaku manusia yang tentu nanti akan kita kaitkan dengan
motivasi dari peserta didik atau murid itu. Kemudian terkait dengan tugas kita sebagai guru, yaitu terkait dengan disiplin positif atau terkait dengan paradigma perubahan dari stimulus respon menjadi teori kontrol yang nanti akan kita terapkan dalam posisi kontrol guru. Kemudian terkait dengan budaya positif lainnya, yaitu apa yang sudah kita laksanakan pada awal-awal pelajaran, nanti sifatnya kita hanya menebalkan saja Bapak Ibu, supaya kita satu persepsi terkait dengan keyakinan kelas yang akan dibangun tentunya di setiap kelas, dari kelas yang Bapak Ibu ampu tentunya. Kemudian penerapan terkait penanganan anak menggunakan segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu kita bisa saling sharing, sifatnya malam hari ini kita adalah berdiskusi Bapak Ibu, jadi nanti mungkin masukan-masukan dari Bapak Ibu sangat kami harapkan. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan bicara filosofi apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, ya. Saya kira pengertian budaya positif ini adalah sebuah pengertian yang malam hari ini kita bahas secara umum saja. Jadi istilah budaya positif kalau dalam keseharian sebenarnya sudah biasa kita dengar, ada istilah habituasi baik, pembiasaan baik, dan sebagainya, disiplin positif. Nah, itu semuanya adalah merupakan bagian dari budaya positif. Saya ambil dari salah satu pengertian secara umum saja, apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebajikan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang diwujudkan di sekolah agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, memang saat ini kita mengupayakan agar nantinya terkait dengan tujuan pendidikan akan sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita tujuan pendidikan. Ya, salah satunya adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, kita bahas yang pertama terkait pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kita pahami istilah berdiferensiasi, different dalam bahasa Indonesia berarti berbeda. Sehingga nanti pembelajaran ini dirancang agar nanti guru bisa menerapkan pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid. Jadi murid tidak bisa dianggap sama. Setiap pribadi mempunyai keunikan sendiri-sendiri, mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga para peserta didik nantinya diharapkan belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Semuanya nanti muaranya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, sedikit saya informasikan tentang, kita diskusikan tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi. Ini hanya pengenalan saja Bapak Ibu. Kita pahami bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda, atau mungkin kita siswanya 36 mungkin. Jadi kalau siswa kita 36 bukan berarti kita mengajar dengan 36 cara yang berbeda untuk mengajar 36 orang murid. Nah, bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan dengan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang.
bukan pula memberikan tugas yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan bicara tentang makna disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran motivasi intrinsik, serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan atau penghargaan ataupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, harapan kita nanti murid melakukan suatu kebajikan, tentu harapannya adalah dia memang motivasinya berasal dari dalam diri mereka sendiri. Jadi motivasi yang berasal dari intrinsik. Dia juga tidak mengharapkan adanya penghargaan. Dan tentu dia tidak takut karena hukuman. Jadi apa yang dia lakukan adalah karena kesadaran diri akan nilai-nilai yang dia percaya bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk kebaikannya sendiri. Jadi mereka ingin menjadi orang yang seperti apa yang mereka harapkan. Jadi itulah yang disebut dengan makna disiplin positif, Bapak Ibu. Kita upayakan untuk bisa memberikan pengertian atau menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid kita itu. Dari situ maka murid nantinya akan tertanam pembiasaan-pembiasaan baik yang memang bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, begitu, bukan pula karena takut, bukan pula karena ingin dinilai, tapi memang betul-betul termotivasi dari dalam diri murid. Itulah yang disebut dengan disiplin positif. Jadi yang menjadi poin kita bahwa motivasi diri yang dibangun terkait dengan budaya baik itu semuanya harus berasal dari diri dalam peserta didik itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah berbicara banyak tentang nilai-nilai kebajikan. Banyak hal terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Ada berdasarkan profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, saya akan sebutkan satu dari IBO Primary Years Program, Bapak Ibu. Di situ yang dimaksud dengan nilai kebajikan itu ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nanti kalau terkait dengan keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Dapat dipercaya, kemudian sopan santun, lurus hati, mendengarkan kalau orang sedang berbicara, itu adalah salah satu contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nah, kita kaitkan Bapak Ibu dengan apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan disiplin positif. Nah, harapannya Bapak Ibu bahwa nanti karakter murid-murid kita di dalam berperilaku tentu harus dilandasi dengan motivasi-motivasi yang baik. Nah, kita pahami bersama bahwa motivasi perilaku manusia itu kalau kita sebutkan berdasarkan teori motivasi perilaku manusia yang disampaikan oleh Diane Goosen, ada 3 macam motivasi. Yang pertama yaitu kadang orang berperilaku itu untuk menghindari adanya hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi misalnya ada murid kita, Bapak Ibu, yang mengerjakan tugas atau PR itu
Saya mengerjakan tugas karena saya takut nanti kalau tidak mengerjakan tugas maka saya akan mendapatkan hukuman atau ketidaknyamanan. Itu berarti peserta didik atau murid sudah mendasarkan pada motivasi yang pertama atau motivasi yang paling bawah. Nah, motivasi yang di atasnya adalah yang lebih baik lagi adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu sudah di atas dari motivasi yang pertama. Dalam arti sudah mendasarkan pada motivasi yang kedua. Jadi mengerjakan PR itu, mengerjakan tugas, atau berbuat sesuatu itu, dasarnya ingin supaya nanti mendapatkan penghargaan, supaya dipuji, supaya mendapatkan imbalan, supaya mendapatkan acungan jempol, supaya nanti dianggap luar biasa misalnya. Itu berarti sudah mendasarkan pada motivasi yang kedua. Nah, Bapak Ibu nantinya diharapkan bahwa motivasi anak-anak kita itu nantinya adalah mendasarkan pada motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Jadi untuk menjadi orang yang menjadi seperti orang yang dia inginkan. Jadi motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri. Oh, saya mengerjakan tugas, saya berangkat pagi, saya tertib, saya ingin menjadi diri sendiri, saya ingin menghargai diri sendiri, saya ingin menjadi pribadi yang baik. Nah, itulah yang diharapkan. Artinya apa? Motivasi yang ketiga ini adalah merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri murid kita, dalam diri manusia itu sendiri. Yang dimaksud adalah motivasi intrinsik. Kalau yang nomor 1 dan 2 tadi, itu adalah motivasi yang bersifat ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Jadi motivasi yang berasal dari luar ini sifatnya jangka pendek, Bapak Ibu. Jadi suatu saat anak-anak kita nanti bisa saja dia berbuat kebajikan, mengerjakan kebaikan, mengerjakan tugas, melaksanakan sebuah pekerjaan, itu karena ada sesuatu hal yang diharapkan. Bisa karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau bisa juga karena ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, itu yang nanti harus kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu tidak mendasarkan pada motivasi yang pertama dan kedua. Nah, ini yang pernah saya sampaikan, Bapak Ibu, bahwa penting untuk diri kita menanamkan kepada anak-anak kita, baik di keluarga ataupun di sekolah nantinya, bahwa ternyata paradigma sekarang memberikan penghargaan itu adalah sesuatu yang kurang baik. Kenapa, Bapak Ibu? Karena memberikan penghargaan ini adalah merupakan upaya dari diri kita untuk menanamkan pengertian kepada murid bahwa itu merupakan tujuan jangka pendek, yang mana merupakan motivasi yang berasal dari luar. Oleh karena itu, paradigma ini sekarang harus bergeser untuk menuju ke paradigma. Terima kasih, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada sedikit miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Bahwa sekarang memang paradigma yang diharapkan adalah berubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, mungkin apa yang saya sampaikan ini ada sedikit hal yang membingungkan Bapak Ibu. Ya, memang nanti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa menjadi persepsi yang sama dengan Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah, inilah sesuatu yang menjadi miskonsepsi tentang teori kontrol itu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol Pak Saheran, tidak bisa. Saya tidak bisa mengontrol Pak Amin, saya tidak bisa mengontrol Bu Wahyuni, tidak bisa. Karena yang bisa mengontrol orang atau diri kita adalah diri kita sendiri. Saya tidak bisa mengendalikan Pak Saheran. Pak Saheran mungkin di depan saya
baik Pak, siap Pak, seperti itu. Atau di depan pimpinan mungkin baik Pak, siap Pak. Tetapi sejatinya di dalam diri itu menolak, bahkan nanti akan berperilaku berlawanan. Oleh karena itu di sini disebutkan bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, termasuk kita juga tidak bisa mengontrol murid, Bapak Ibu. Jadi secara psikologis, yang bisa mengontrol diri, yang bisa menguasai diri adalah justru murid itu sendiri atau diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ini sekarang sudah berubah atau bergeser, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi bahwa sekarang yang paling penting adalah membangun motivasi yang berasal dari diri dalam murid itu sendiri. Jadi bukan dari orang lain, dari eksternal, itu bukan. Sekarang sudah bergeser paradigmanya. Jadi penguatan positif yang berasal dari eksternal itu hanya bersifat jangka pendek saja. Selanjutnya yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau Bapak Ibu banyak membuat kritik pada murid-murid kita, apalagi kritik itu bersifat negatif, justru itu akan mematikan karakter. Justru itu akan menjadikan murid merasa dirinya terdolimi, terintimidasi. Dia akan merasa tersakiti. Jadi hal-hal inilah yang nantinya Bapak Ibu harus kita perlahan-lahan hilangkan. Mengintimidasi, mengkritik sesuatu yang negatif. Yang paling penting adalah nanti Bapak Ibu memberikan kesadaran kepada murid untuk menjadi diri yang baik. Itu yang paling penting. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kalau Bapak Ibu kita memaksa kepada murid, itu sebenarnya kalau murid kita itu melaksanakan apa yang kita minta, itu sebenarnya akan berlangsung dalam jangka pendek saja. Nanti setelah itu dia akan kembali lagi ke perilaku awal. Oleh karena itu ini menjadi hal yang menjadi perhatian kita. Intinya dari keempat yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana nantinya kita bisa membangun budaya positif untuk menguatkan karakter murid kita melalui motivasi yang berasal dari dalam atau motivasi yang ketiga tadi, yaitu untuk mencapai atau untuk menjadi orang yang seperti yang diharapkan atau untuk membangun nilai-nilai kebaikan diri. Itu yang diharapkan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sebutkan di awal tadi, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau berdasarkan stimulus respon, bahwa kita sering mendengar bahwa kebutuhan kita itu sebenarnya sama. Nah, kalau berdasarkan teori kontrol itu justru realitas kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya yang kedua, bahwa semua orang melihat hal yang sama. Kalau berdasarkan teori kontrol, bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Saya mempunyai pandangan yang berbeda. Bapak Ibu pun mempunyai pandangan yang berbeda. Tentu tidak bisa disamakan dan tidak bisa dipaksakan harus sama, tidak bisa. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini juga kita tidak bisa. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi nanti yang paling penting Bapak Ibu kita bisa memberikan pemahaman secara luas kepada murid-murid kita bahwa mereka harus berpandangan luas, tidak berpandangan sempit, bisa memandang dunia ini secara lebih luas, secara makro, tidak mendasarkan pada kepentingan dirinya sendiri. Itu yang diharapkan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini, jadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tidak bisa menjustify kepada murid kalau misalnya ada murid yang melakukan kesalahan, atau mungkin sebagai contoh yang real, misalnya ada murid terlambat, kita langsung menjustify kamu salah, langsung memberikan hukuman. Nah,
inilah yang harus kita hindari, Bapak Ibu. Kalau dulu kita mengenal istilah dilema ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang yang dikedepankan adalah sekarang namanya trilema. Jadi kita harus tahu kenapa siswa itu terlambat. Oh, ternyata di belakangnya dia membantu orang tuanya misalnya. Itulah yang dimaksud dengan trilema. Jadi kita memahami secara makro. Oh, ternyata ada penyebabnya. Di balik itu ada yang menyebabkan dia harus berperilaku negatif, yang pada akhirnya berperilaku negatif misalnya. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita, Bapak Ibu. Justru kita harus memberikan pemahaman supaya dia bisa menjadi diri yang baik. Selanjutnya, pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Nah, yang terpenting adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang paling penting adalah yang terakhir ini, Bapak Ibu. Jadi sekarang kita harus menanamkan pola pikir kepada siswa-siswa kita itu tidak lagi model berpikir menang kalah, tidak. Tetapi semua penyelesaian masalah itu tujuannya adalah untuk menang dan menang. Jadi semuanya menang. Bapak Ibu guru menang, siswa juga menang. Bapak Ibu bahagia, siswa juga bahagia. Jadi di situ terjadi suatu win-win solution yang menyelesaikan masalah. Istilahnya adalah menggunakan model inquiry apresiatif. Jadi selalu berpikir positif, Bapak Ibu. Model berpikir inquiry apresiatif itu adalah selalu berpikir positif. Jadi tidak usah melihat ke belakang apa yang menjadi masalah. Jadi yang dilihat adalah apa sih yang akan kita lakukan ke depan untuk kebaikan. Itu yang perlu dilakukan. Pengertiannya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, tentu perilaku negatif yang dialami oleh kita, dialami oleh murid-murid kita itu semuanya pasti ada dasarnya, Bapak Ibu. Nah, kita pahami dulu bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, yang kita garis bawahi bahwa seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita yang melakukan sesuatu hal itu pasti dia ada tujuannya dan ada penyebabnya. Nah, sekarang kita lihat kebutuhan dasar manusia ini. Nah, ini. Kalau kita lihat bahwa sejatinya bahwa setiap orang itu membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Yang paling dasar, yang paling bawah adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi mungkin kemarin ada siswa kita yang, mohon maaf ya, tanda petik, mungkin secara tidak sengaja atau sengaja, ini saya sampaikan saja secara lugas ya, mengambil makanan temannya begitu. Nah, apa yang harus kita sikapi sebagai guru Bapak Ibu? Maka kita harus mengetahui dasar dari kebutuhan manusia itu. Oh, ternyata dia mengambil makanan mungkin karena dia belum makan atau tidak makan di pagi hari sehingga dia lapar. Maka apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah karena kebutuhan dasarnya dia tidak terpenuhi. Ada lagi mungkin Bapak Ibu, di mana siswa kita ada yang di kelas dia suka bikin gaduh. Secara akademik dia biasa-biasa saja atau mungkin dia kurang begitu. Nah, mungkin harus kita pahami bahwa si anak ini ternyata dia kurang terhadap pemenuhan kebutuhan yang kelima, yaitu terkait dengan kebutuhan penguasaan. Oleh karena itu, anak itu nanti akan berperilaku menyimpang dengan cara dia akan mencari perhatian untuk misalnya membuat gaduh di kelas, mencoba untuk mempengaruhi teman-temannya untuk berbuat sesuatu hal. Nah, ini adalah sebuah perilaku yang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang kelima, yaitu kebutuhan penguasaan. Ada lagi misalnya kita sering mendengar istilah, oh itu anak itu kayaknya kurang kasih sayang nih. Wah, orang ini kayaknya kurang kasih sayang nih, makanya dia selalu menjadi perhatian misalnya seperti itu.
maka berarti dia tidak terpenuhi akan kebutuhan, misalnya yang kedua yaitu terkait dengan pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang kedua berarti. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi tabiat anak Bapak Ibu, maksudnya sebenarnya anak itu kebutuhan dasarnya adalah dia senang akan bermain. Jadi mungkin Bapak Ibu penting sekali nanti dalam memberikan pembelajaran itu, kodratnya anak itu dia senang bermain Bapak Ibu. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini tidak salah kalau nanti Bapak Ibu dapat memberikan materi pembelajaran dengan permainan-permainan. Karena apa? Karena kodrat anak itu pada dasarnya dia itu senang akan bermain. Itulah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang keempat tadi. Mohon maaf, kebutuhan yang ketiga yaitu kesenangan. Kenapa sih anak itu suka bermain terus? Oh, berarti anak ini memang dia membutuhkan pemenuhan kebutuhan yang ketiga yaitu akan kesenangan gitu. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Jadi kalau anak ini misalnya biasa ditekan di rumah, kemudian kita di sekolah juga memberikan pendidikan yang tidak nyaman, itu berarti si anak ini nanti dia akan terampas kebutuhan yang keempat, yaitu terkait dengan kebebasan. Nah, intinya Bapak Ibu, nanti harus kita pahami bersama, ini menjadi konsep yang harus kita pahami berdasarkan teori kebutuhan dasar manusia, bahwa apapun perilaku manusia, apapun perilaku anak, adanya kekurangan itu pasti ada sesuatu yang tidak terpenuhi dari salah satu kebutuhan ini. Salah satu, dua, atau bahkan semuanya. Sehingga anak akan berperilaku menyimpang. Nah, ini diharapkan nanti akan menjadikan kita sebagai pendidik itu menjadi pendidik yang berperilaku bijak. Artinya bisa memahami perilaku anak, bisa mengarahkan anak untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, itulah pentingnya kita untuk memahami psikologi jiwa. Salah satunya adalah dengan memahami teori-teori terkait kebutuhan dasar manusia itu. Nah, ini Bapak Ibu, sebagai pendidik yang terkait dengan pemahaman kita terhadap peserta didik tadi untuk memahami kenapa sih peserta didik itu melakukan penyimpangan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tentu hal ini juga akan terkait dengan apa yang nanti kita lakukan terhadap anak-anak didik kita dalam kita memberikan pembimbingan dan pengasuhan. Maka kita akan mengenal tipe atau 5 posisi kontrol guru di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, terutama terkait dengan peserta didik. Atau mungkin dalam lingkup yang lebih kecil adalah bagaimana kita sebagai orang tua menangani terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak. Nah, tipe-tipe yang dimaksud adalah, jadi ada beberapa tipe guru, ya, itu dari mulai tipe 1 sampai dengan tipe 5. Nah, nanti coba kita akan berkaca sesungguhnya posisi kita itu ada tipe yang nomor berapa. Nah, yang pertama adalah ada tipe pendidik yang dia berlaku sebagai penghukum. Dalam arti, kalau ada kesalahan yang terjadi pada anak, maka pendidik ini atau guru dia akan bersikap menghukum. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu, maka dia disuruh maju, akan memberikan hukuman. Itu berarti kita berada pada tipe yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, terkadang kesalahan yang dibuat oleh murid, dia melanggar peraturan, dia berbuat kesalahan, maka kita akan mencoba untuk bagaimana supaya dia itu merasa bersalah.
Nah, kalau kita hubungkan dengan 5 posisi kontrol guru, maka kita termasuk dalam tipe yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi kita belum puas kalau murid kita belum mengakui kesalahannya. Nah, dalam jangka panjang, Bapak Ibu, tentu hal ini justru akan menjadi konflik permasalahan yang berkepanjangan. Artinya ini akan secara psikologis itu akan mengganggu siswa. Jadi pada akhirnya, apalagi yang pertama ini, nanti timbulnya adalah rasa dendam yang ada pada diri anak. Justru ini tidak akan menyelesaikan permasalahan. Ada lagi tipe yang ketiga, yang mungkin memperlakukan seperti teman kepada muridnya. Kenapa kenapa kamu berbuat demikian? Nggak masalah lah, misalnya seperti itu. Kita mengeluarkan statement, tidak masalah seperti itu. Misalnya kita komunikasi layaknya sebagai teman misalnya. Nah, berarti kita sudah memposisikan sebagai guru pada posisi yang ketiga, yaitu sebagai teman. Ada lagi posisi yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Tentu kalau kita urutkan dari yang sebelah kiri sampai dengan sebelah kanan, itu yang paling baik adalah posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Di mana Bapak Ibu bisa memberikan pendampingan kepada anak, artinya secara psikologis memberikan dorongan, motivasi yang baik. Yang namanya manajer perilakunya kan dia bisa membimbing, mengarahkan. Nah, itulah perilaku manajer. Jadi dia bisa menjadi pemimpin, dia bisa membimbing, dia bisa mengarahkan, dia bisa memberikan kesempatan kepada anak buah untuk memperbaiki dirinya. Dia bisa mengajak kepada anak buahnya, kepada muridnya untuk berbuat kebaikan tanpa paksaan, karena memang terlahir dari motivasi diri. Nah, itulah yang diharapkan. Maka posisi kontrol guru yang paling penting mulai sekarang adalah mari Bapak Ibu kita mengajak pada diri kita sendiri untuk menempatkan posisi kontrol guru pada posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Nantinya Bapak Ibu bisa menanamkan kesadaran-kesadaran yang intinya membentuk budaya positif dari murid. Yaitu kesadaran yang dibangun dari mereka sendiri atau dari diri murid itu untuk memperbaiki setiap kesalahannya. Maka penting bagi kita untuk memposisikan pada posisi manajer. Itulah yang dimaksud dengan budaya positif 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif yang perlu kita tanamkan di kelas, di sekolah, yang nantinya akan menjadi habituasi baik. Tentu kita perlu memberikan penanaman terkait dengan nilai-nilai yang seharusnya Bapak Ibu bisa tanamkan kepada murid. Jadi mereka melakukan sesuatu itu memang karena motivasi yang ketiga tadi, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Mereka menghindari kesalahan, menghindari perbuatan yang tidak baik, itu memang dasarnya adalah karena ingin ingin menjadi dirinya sendiri. Maka perlu membuat keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Mengapa keyakinan kelas? Tentu ini yang harus ditanamkan kepada murid-murid kita. Nah, mungkin kalau kita bicara keyakinan kelas, menurut Bu Wahyu ini apa nih Bu Wahyu nih? Keyakinan kelas itu apa Bu? Kira-kira? Keyakinan kelas, kalau menurut saya, kalau keyakinan kelas itu berarti semacam kesepakatan gitu ya. Kesepakatan bersama yang harus dipatuhi dan menjadi sebuah komitmen untuk dilaksanakan. Baik. Kalau saya lebih ke situ ya. Karena biasanya kan kesepakatan itu disepakati dulu sebagai sebuah keyakinan yang kemudian nanti disetujui bersama.
Begitu nggih Pak untuk pendapat saya. Oke, terima kasih luar biasa. Bu Wahyuni pendapatnya 100 ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Wahyuni tadi adalah betul bahwa keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang nantinya akan menjadikan budaya positif bagi murid di kelas maupun di sekolahnya itu. Jadi dia harus paham dengan nilai-nilai yang dia tanamkan pada dirinya sendiri. Oh, saya kalau misalnya merokok ini nantinya akan merusak kesehatan kita, gitu. Jadi dia punya keyakinan atau nilai-nilai yang memang tertanam pada dirinya sendiri, bukan merokok menghindari merokok itu karena takut nanti ketahuan Bapak Ibu guru, bukan, tetapi karena dia meyakini bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan yang telah dibangun bersama, terutama yang sudah menjadi komitmen kelas seperti yang disampaikan oleh Bu Wahyuni tadi. Nah, di awal tahun pelajaran ini tentu nanti harapannya Bapak Ibu bisa membangun atau menyusun keyakinan kelas, terutama pada Bapak Ibu wali kelas, ya, supaya nanti bisa merubah dari peraturan sekolah atau kelas menjadi keyakinan kelas. Tapi bukan berarti bahwa peraturan sekolah itu menjadi tidak ada, bukan. Justru keyakinan kelas ini dibangun dari sebelumnya adalah peraturan-peraturan yang diusulkan oleh warga sekolah itu. Dari peraturan-peraturan itu nanti akan disusun menjadi keyakinan kelas. Nah, untuk menyusun keyakinan kelas itu sendiri nanti yang menjadi pemahaman kita yang pertama harus paling tidak bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan atau kalimat positif. Jadi tidak perlu banyak Bapak Ibu. Antara 3 sampai 7 saja. Yang namanya keyakinan kelas itu antara 3 sampai 7 saja, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah, kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Saya kira Bapak Ibu kemarin sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira untuk wali kelas sudah membuat keyakinan kelas apa belum nih Bapak Ibu? Kira-kira untuk wali kelas sudah membuat keyakinan kelas? Pak Sairan, Bu Lina sudah membuat keyakinan kelas kemarin? Saya belum, Pak. Soalnya belum. belum masuk di kelas 10. Belum masuk di kelas 10 ya. Terima kasih. Nanti mungkin perlu diawali dengan membuat keyakinan kelas. Kalau misalnya di kelas sebelumnya sudah, mungkin perlu dipertegas lagi. Nah, Bapak Ibu saya yakin sudah paham dengan prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama nanti Bapak Ibu mempersilakan kepada murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi dipersilakan kepada murid, apa sih peraturan-peraturan yang akan kita sepakati di kelas ini? Nah, ini adalah merupakan usulan dari siswa kita. Nah, kemudian Bapak Ibu mencatat semua masukan murid dan dicatat di papan tulis atau di kertas ukuran poster atau di papan tulis boleh. Jadi apa yang menjadi masukan Bapak Ibu tulis semuanya. Nah, yang perlu diingat nanti ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya dilarang minum di dalam kelas, maka harus diganti menjadi kalimat yang positif. Jadi misalnya makan dan minum di luar kelas misalnya atau di kantin seperti itu. Jadi menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya ajak warga sekolah untuk melihat nilai-nilai kebajikan dari kalimat positif tersebut. Jadi setelah membuat kalimat positif, nanti Bapak Ibu mengajak kepada murid untuk melihat nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah saya sampaikan, misalnya bertanggung jawab, kemudian sopan santun, kemudian menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah bagian dari kalimat-kalimat kebajikan atau nilai-nilai kebajikan. Jadi ajak warga sekolah untuk melihat nilai-nilai kebajikan dari kalimat positif tersebut.
Kemudian tinjau dari keyakinan kelas yang telah disusun menjadi ringkas kira-kira 3-7 kalimat keyakinan kelas. Setelah kita susun menjadi keyakinan kelas, Bapak Ibu tinjau kembali keyakinan kelas yang telah disusun, kemudian menyetujui dengan cara menandatangani termasuk guru yang bersangkutan. Nanti Bapak Ibu menandatangani termasuk murid juga menandatangani apa yang sudah menjadi keyakinan kelas, supaya ini menjadi legalitas bersama, sehingga nantinya akan menjadi komitmen bersama. Nah, yang ketujuh itu keyakinan kelas selanjutnya dilekatkan di dinding yang mudah terlihat. Jadi Bapak Ibu tempel di dinding supaya itu nanti akan selalu dilihat dan diingat oleh murid-murid kita. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu terkait dengan penanganan siswa menggunakan restitusi atau segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Kira-kira saya yakin Bapak Ibu sudah memahami ya. Apa sih restitusi itu? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Bapak Ibu mungkin? Pak Sairan, kemudian Pak Amin, Bu Furi mungkin? Ada yang mau menyampaikan apa itu restitusi? Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, mungkin saya sampaikan bahwa restitusi adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk memberikan kesempatan kepada muridnya atau peserta didik supaya dia bisa memperbaiki kesalahan dirinya, agar dia bisa kembali nantinya kepada kelompoknya menjadi pribadi yang berkarakter kuat. Jadi Bapak Ibu, harapannya nanti siswa yang melakukan kesalahan itu dia akan tidak merasa tersakit, tidak akan merasa bersalah terus-menerus, sehingga akan menciptakan psikologi yang tidak baik. Dia akan merasa bersalah, dia akan merasa malu, dia akan merasa menjadi pribadi yang tidak baik. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu bisa membangun supaya dia bisa kembali kepada kelompoknya, supaya menjadi pribadi yang kuat. Harapannya seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi nantinya anak ini bisa kembali kepada kelompoknya menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, berkarakter kuat, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Itu harapannya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, adapun langkah-langkah untuk melaksanakan segitiga restitusi itu ada 3, Bapak Ibu. Jadi kalau ada siswa kita yang mengalami sebuah permasalahan, maka dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi itu, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan teori kontrol atau menggunakan teori kontrol, salah satunya adalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita memvalidasi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada siswa yang dalam masalah, kita coba stabilkan identitasnya, pribadinya, misalnya dengan kata-kata, tidak masalah kok kamu berbuat kesalahan, saya kira wajar, karena seusia kamu kan memang hal demikian hal yang biasa saja. Dulu juga saya juga melakukan hal yang sama. Itu namanya sedang menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi jangan sampai kita, kamu kok bisa berbuat seperti itu? Apa kamu tidak tahu akibatnya? Nah, itu justru akan membuat murid merasa bersalah. Maka langkah yang kedua kita bisa menggunakan langkah bijak yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Sudahlah, saya kira tindakanmu yang kemarin itu hal yang bisa diperbaiki. Mungkin kalau Bapak yang mengalami hal yang sama bisa melakukan hal yang lebih dari situ. Berarti itu sedang memvalidasi tindakan yang salah. Bahwa tindakan yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan itu sesungguhnya hal yang nanti bisa diperbaiki. Intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kembalikan kepada keyakinan kelas. Ini dalam rangka untuk membangun budaya positif agar si anak itu
dia tidak merasa terus-menerus dalam posisi bersalah. Dia tidak merasa terus-menerus dalam posisi yang menjadi pribadi yang tidak baik. Menjadi pribadi yang, aduh saya berbuat seperti ini berarti sebuah kesalahan fatal yang saya lakukan. Nah, harapannya justru Bapak Ibu dengan menggunakan segitiga restitusi ini, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh murid itu nanti bisa terselesaikan dengan membangun motivasi kepada murid, membangun kebajikan-kebajikan, membangun pola pikir kepada murid bahwa sesuatu kesalahan yang dilakukan kemarin itu sesungguhnya adalah perbuatan yang bisa diperbaiki. Nah, sehingga nanti anak ini tidak terus-menerus dalam posisi yang salah. Dan harapannya nanti kembali pada kelompoknya, menjadi pribadi yang kuat, semangat belajar lagi, kemudian antara korban misalnya dia berkelahi misalnya, dengan yang melakukan itu semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Itu harapan daripada adanya segitiga restitusi. Jadi langkah-langkahnya yang pertama ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Nah, misalnya kata-katanya berbuat salah itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu dalam rangka kita menstabilkan identitas. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan nih, mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, ini tentu menjadi penguatan kepada siswa supaya dia tidak merasa bersalah terus-menerus. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa sih keyakinan kita? Kemarin kan kita sudah bikin keyakinan kelas ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi kita kembalikan kepada murid. Itu adalah hal yang penting. Seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Sebenarnya perbuatan apa yang terbaik sih yang seharusnya dilakukan oleh dirimu? Nah, itu dalam rangka menanyakan keyakinan supaya mengembalikan apa yang menjadi nilai-nilai yang diyakini sebagai bagian dari budaya positif, dikembalikan kepada murid kita itu sendiri. Oke. Saya kira demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas segala bantuan Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini, sehingga diseminasi terkait budaya positif bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau berpendapat atau barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilakan. Saya boleh Pak Untung. Silakan Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Ya. Selamat malam teman-teman dan Pak Untung dalam proses diseminasi ini ya. Ya, Bu Nurul. Suara saya jelas ya? Jelas sekali Bu Nurul. Ini membuka paradigma kami ya semua terkait dengan bagaimana sebenarnya budaya positif itu timbul ya di setiap lingkungan sekolah ya. Tadi ada beberapa yang disampaikan bahwa budaya positif yang sudah berjalan di SMA 1, salah satunya salam senyum sapa ya, yang dilakukan oleh semua warga pastinya ya, yang ada di dalam lingkungan sekolah itu. Selain itu juga akan ada kebiasaan ataupun budaya positif baru ya, yang nantinya akan ditanamkan pada siswa kita dan juga guru ya yang ada di SMA Negeri 1 Purwokerto, yaitu literasi ya. Mungkin ini nanti menjadi satu hal yang baru. Ini malah justru terima kasih sekali Pak Untung memberikan gambaran materi tentang budaya positif ini, sehingga nanti menjadikan pemahaman ya bagi kita semua dalam melaksanakan kegiatan ataupun hal yang baru ya yang nanti akan kita lakukan mulai tahun ajaran baru ini, yaitu pembiasaan terhadap anak-anak untuk berliterasi. Ya, berliterasinya itu ya nanti kita bersama-sama lah ya, karena tadi kita sudah memahami bahwa seorang siswa itu akan
mampu ya untuk melakukan sesuatu hal yang baik jika ya pemenuhan kebutuhan hidupnya ataupun motivasi dalam dirinya itu pasti terpenuhi ya. Tadi itu juga hal yang baik ya Pak Untung, tadi ada teori yang berkaitan dengan motivasi kebutuhan manusia ya, terkait dengan kebutuhan manusia itu teorinya Abraham Maslow ya kalau tidak salah, kalau pakar psikologi yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu akan sampai pada satu perwujudan ya, pengembangan dirinya, dia akan bisa mewujudkan ya, menunjukkan dirinya ya pada tahap aktualisasi diri ya tadi Pak Untung ya. Itu memang betul ketika dari tahap terendah ya, kebutuhan terendahnya dia kebutuhan fisiologis ya, namanya kebutuhan dia makan, kebutuhan berpakaian gitu ya. Anak-anak kita pasti sudah memenuhi kebutuhan itu. Rasa aman ya di tingkatan kedua, kalau di piramida kebutuhan Abraham Maslow itu kita juga di lingkungan sekolah menciptakan rasa nyaman, aman ya, dan mereka merasa terlindungi di dalam sekolah ya. Tidak ada yang seperti tadi kita belajar tentang posisi kontrol guru bahwa kita sebagai penghukum, kan tidak ya, sehingga itu sinkron dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak di sekolah kami. Terus adanya rasa kasih sayang ya antar mungkin sesama teman ya, saling menghargai ya, apalagi di sekolah kami memang sekolah yang sangat beragam ya, dari suku, agama ya, itu yang menjadi satu ciri khas yang baik bagi kita antara apa ya, sekolah-sekolah yang lain, adanya rasa kasih sayang, menghargai antar sesama umat beragama ataupun suku ya. Lalu adanya penghargaan ya, setiap upacara ya, setiap hari Senin ya, itu pasti ada yang namanya penghargaan ya. Kita dari sekolah memberikan satu penghargaan, anak suruh untuk maju ya biasanya ya Pak Untung, ketika dia dapat juara renang atau juara membaca puisi ya, itu sebenarnya masuk juga dalam satu pembiasaan ataupun kebiasaan budaya positif yang kita lakukan ya di SMA 1, karena secara tidak sadar budaya positif seperti itu nantinya akan menuju pada anak-anak akan, wah saya juara membaca puisi tingkat kabupaten ya ataupun dinas provinsi, terus maju ke depan, dipanggil, terus dimeriahkan, diberi acara, terus diucapin selamat oleh guru-guru, ya itu akan membangkitkan motivasi secara secara alamiah ya, yang nantinya anak itu pasti akan terus lagi ya, sehingga ya itu tadi akan sampai pada posisi dia di kebutuhan aktualisasi dirinya, dia akan mengembangkan dirinya seluas-luasnya ya. Dia mungkin akan, wah saya dihargai nih juara membaca puisi tingkat kabupaten, besok saya mau berlatih lagi. Nah sebenarnya saya dapat simpulkan bahwa budaya positif itu sangat bagus ya untuk menuju pada tujuan ataupun mewujudkan murid-murid kita sampai pada tujuan hidupnya ya. Seorang anak yang mungkin juara puisi ya pasti dia punya tujuan yang tinggi Pak Untung, tidak hanya sebatas dia terus juara di cabang dinas saja, pasti akan juara di nasional, bisa sampai internasional, bahkan berjajar dengan sastrawan-sastrawan yang ada di Indonesia, pasti akan seperti itu. Nah, saya harap budaya-budaya positif yang mungkin sudah terjadi atau sudah dilaksanakan di SMA 1, walaupun mungkin ada juga yang masih dalam program ya, yang baru akan dilaksanakan, mari kita bersama-sama untuk terus melakukan itu, terus mengembangkan itu, untuk mencapai siswa-siswa kita mencapai pada tujuan dirinya ya, mencapai pada aktualisasi pada dirinya. Ini terima kasih sekali untuk Pak Untung yang telah memberikan materi ini, sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru ya. Kita tahu posisi kita sebaiknya di posisi mana ya, posisi kontrol, sehingga untuk mencapai pada aktualisasi diri itu tidak akan terhambat ya. Ketika kita jadi posisi kontrol pada posisi penghukum ya tidak akan mungkin akan terjadi aktualisasi diri pada kebutuhan siswa kita ya. Sehingga mari kita bersama-sama ya dari materi ini kita terapkan, kita aplikasikan di kegiatan
sekolah kita untuk mewujudkan budaya positif yang semakin baik. Mungkin itu Pak Untung. Terima kasih untuk teman-teman dan Pak Untung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul sudah menambahkan terkait budaya positif, memberikan pencerahan, menambahkan khasanah ya, apa pengetahuan kita pada malam hari ini. Tadi sudah disampaikan terkait 5 kebutuhan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Menurut Abraham Maslow ya. Nah, tentu ini menjadi dasar bagi kita untuk memahami kenapa sih seorang berbuat ini dan itu, kenapa murid kita berbuat ini dan itu. Tadi sudah sampaikan bahwa mungkin karena salah satunya adalah kebutuhan itu tidak terpenuhi begitu. Terima kasih Bu Nurul. Apakah masih ada yang lain Bapak Ibu? Yang perlu disampaikan terkait budaya positif malam ini? Masih ada yang lain? Kalau tidak ada Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi terkait budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita sharingkan pada malam hari ini akan membawa manfaat untuk diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan tentu akan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya meminta maaf Bapak Ibu sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu pada malam hari ini, sehingga seharusnya beristirahat, tetapi malah harus mengikuti Zoom meeting saat ini. Terima kasih pada yang sudah hadir, Bu Wahyuni, Bu Lina, Bu Nurul, Pak Amin, Bu Puri, semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Sudah banyak membantu saya. Mudah-mudahan Pak Sairan, terima kasih. Apa yang Bapak Ibu Sami-sami berikan nanti akan kebaikan untuk kita dan akan diganti dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat, salam untuk selamat malam semuanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Untung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Untung. Terima kasih Pak. Selamat malam. Teman-teman semuanya.